Syaira Rahmayulima dari SMK Negeri 9 Semarang, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 11 MPLB 2, nomor absen 29. Dalam 15 menit ke depan, saya akan mengajak Anda menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Pada segmen kali ini kita akan membahas salah satu kuliner Indonesia yang sangat melegenda, yaitu soto. Berikut ini liputannya. Soto merupakan hidangan tradisional khas Indonesia yang terdiri dari kuah berempah yang kaya rasa dengan isian daging, bihun, telur, dan sayuran. Makanan ini memiliki banyak variasi tergantung dari daerah asalnya. Misalnya, ada soto Betawi, soto Lamongan, soto Banjar, dan masih banyak lagi. Kuah soto bisa memiliki rasa gurih, segar, atau bahkan sedikit creamy, tergantung pada bahan dan bumbu yang digunakan. Setiap variasi soto memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya disukai oleh banyak orang. Fakta menariknya adalah, soto berasal dari akulturasi budaya dan modifikasi dari masakan peranakan Tionghoa. Asal kata soto berasal dari bahasa peranakan Tionghoa yaitu chauto atau chauto yang berarti rumputan atau jeroan berempah. Soto muncul pada abad ke-19 karena kalangan menengah dan bawah tidak bisa mengonsumsi daging secara rutin. Soto awalnya banyak ditemukan di pesisir utara Jawa Tengah seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Kudus. Seiring berjalannya waktu, soto menyebar ke seluruh Indonesia karena penyebaran masyarakat dan pengaruh industrialisasi. Alasan saya memilih soto sebagai topik kali ini adalah karena soto merupakan makanan yang sangat mudah ditemukan dan digemari oleh banyak kalangan. Mulai dari warung sederhana hingga restoran mewah, soto selalu menjadi pilihan makanan yang menarik. Selain itu, soto juga fleksibel dan dapat dinikmati pada berbagai waktu, baik pagi, siang maupun malam. Harganya yang terjangkau membuat soto menjadi alternatif makanan yang pas di berbagai situasi. Keunggulan utama soto terletak pada kekayaan rasa kuahnya yang berasal dari rempah-rempah khas Indonesia. Setiap daerah memiliki variasi rasa yang berbeda, sehingga kita tidak akan bosan menikmati berbagai versi soto dari berbagai wilayah. Soto juga dikenal sebagai hidangan yang lengkap, dengan berbagai macam isian seperti daging, sayuran, dan lontong atau nasi yang menjadikannya hidangan bergizi dan mengenyangkan. Namun, meskipun soto memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kadar minyak yang cukup tinggi pada beberapa jenis soto, terutama yang menggunakan santan. Hal ini mungkin perlu diperhatikan bagi mereka yang sedang menjalani pola makan sehat atau menghindari makanan berlemak. Nah, setelah kita mengetahui beberapa informasi tentang makanan soto, saya akan mengajak Anda menganalisis lebih lanjut tentang hidangan yang satu ini. Sebelum memulainya, kita akan mencari tahu beberapa warung soto yang ada di sekitar sini. Berdasarkan data dari Google Maps, ada beberapa pilihan warung soto yang cukup populer. Di antaranya, warung soto ayam Dargo, warung soto sapi Pak Bendo, warung soto ayam Lamongan Cak Akim, warung soto ayam Sari, warung soto Surabaya Lorenzo Cak Akim, dan warung soto ayam favorit saya, warung soto ayam Pak No. Anda bisa mendapatkan warung soto ayam Pak No di Jalan Gemah Raya 5, Gemah, Kecamatan Pedurengan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warung soto Pak No buka setiap hari mulai pukul 6:30 pagi hingga 8 malam.
Menu favorit di sini adalah soto ayam dan sate usus. Ada juga lauk tambahan seperti mendoan, perkedel, aneka sate, tempe, dan lain-lain. Warung soto ayam Pak No memiliki rating 4,6 di Google Maps dengan 575 ulasan, dan ini adalah beberapa ulasan dari para pengguna. Sotonya enak, murah banget, cuman tempatnya agak sempit, sampai antri-antri mantul pokoknya. Soto Semarang pada umumnya, ini kuahnya nggak bening tapi keruh berempah, nggak terlalu banyak kunyit juga. Seger, panas, mantap. Yang bikin kaget, satu porsi mangkok jago cuma 5.000 aja. Tadi soto ditambah jeruk, ditambah mendoan 2 cuma habis 11.000 aja. Oh ya, lauknya ambil sendiri di depan. Enak sotonya, murah, porsi pas. Gorengannya enak banget, hangat, banyak pilihannya. Cocok banget di kantong anak kos. Ada juga beberapa foto dari para pelanggan. Ini ada beberapa informasi tambahan yang ada di warung tersebut. Namun sayangnya, warung soto ayam Pak No tidak bisa dibeli lewat online. Anda harus pergi ke tempat tersebut untuk menyantap hidangan ini. Nah, setelah Anda mengetahui beberapa informasi tentang makanan soto dan Anda tertarik untuk memulai bisnis kuliner ini, saya akan memberikan informasi peluang usaha yang ada di bisnis ini. Dengan bantuan Google Trends, kita akan mengetahui segmentasi pasar yang ada di bisnis ini. Yang pertama, ketik kata kunci pada Google Trends. Kemudian muncullah minat atau berapa kali seseorang mencari kata kunci tersebut. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 2 November 2024 pukul 08.04, orang-orang mencari kata kunci soto sebanyak 91 kali. Dan ini adalah beberapa daerah yang sering mencari kata kunci tersebut. Ini adalah topik terkait dan kata kunci tambahan yang paling populer. Nah, peluang usaha warung soto sangat menjanjikan di Indonesia karena minat masyarakat sangat tinggi untuk mengkonsumsi soto. Mulai dari anak-anak hingga parubaya sangat menyukai soto. Variasi soto sangat banyak, sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan selera konsumen. Harganya juga terjangkau. Warung soto bisa dibuka di berbagai lokasi, mulai dari pinggir jalan hingga restoran. Untuk mencari peluang usaha, Anda bisa menggunakan bantuan metode SWOT atau metode mind mapping. Menurut banyak ulasan, soto sering mendapat rating bagus karena rasanya yang ringan dan cocok di lidah banyak orang. Di berbagai platform review makanan dan aplikasi pesan antar, soto biasanya mendapatkan rating bintang tinggi 4-5 bintang dengan komentar positif tentang rasa dan harganya yang terjangkau. Ini membuktikan kalau soto bukan cuma digemari,
tetapi punya peminat setia. Karena bahan-bahan dasar soto cukup murah dan mudah didapat, potensi labanya lumayan tinggi. Rata-rata bisnis makanan ini mempunyai margin laba sekitar 30-50%. Keuntungannya bisa bertambah besar jika mempunyai konsep yang unik atau lokasi yang strategis. Sekarang kita menghitung laba yang ada di warung soto Pak No. Mereka memiliki laba kotor sekitar 5 juta dengan biaya operasional sekitar 2 juta dan memiliki 5 karyawan. Harga soto ayam Pak No adalah Rp5.000, belum termasuk lauk lainnya. Kira-kira satu orang bisa menghabiskan 20-35 ribu. Pelanggan bisa mencapai 100 lebih dan kebanyakan berasal dari mahasiswa Unimus. Selanjutnya kita menghitung pengeluaran harian. Pak No memiliki 5 karyawan dengan gaji 100.000 per hari, ditambah biaya operasional 2 juta, sehingga pengeluaran harian Pak No adalah 2.500.000. Sekarang menghitung laba bersih per hari. Laba bersih didapat dari laba kotor dikurangi total pengeluaran, yaitu 5 juta dikurangi 2.500.000. Sehingga laba bersih Pak No adalah 2.500.000 per hari. Nah, setelah kita mencari beberapa peluang usaha yang ada di warung soto, selanjutnya kita akan mencari daerah mana yang paling banyak warung soto dan daerah mana yang paling sedikit membuka warung soto. Daerah yang paling banyak membuka warung soto adalah Semarang Tengah. Daerah ini merupakan titik pusat kegiatan di kota Semarang. Di sana banyak sekali para pekerja kantor yang menjadi target pasar. Kemudian ada daerah Semarang Utara. Daerah ini merupakan pusat wisata yang ada di kota Semarang. Sedangkan daerah yang paling sedikit warung soto yaitu Semarang Timur pada wilayah perindustrian Genuk. Selanjutnya daerah yang minim akan warung soto yaitu berada di daerah Semarang Barat. Usaha soto termasuk kuliner yang berkelanjutan karena selalu ada peminatnya. Tantangannya yaitu pada kualitas dan konsistensi rasa. Karena jika tidak konsisten, para pelanggan bisa cepat bosan. Selama kualitas terjaga dan ada inovasi seperti variasi rasa atau penyajian, bisnis ini bisa bertahan lama. Membuka usaha soto relatif mudah dan tidak memerlukan modal besar untuk memulainya, terutama jika dimulai dengan skala kecil seperti warung makan atau gerobak. Bahan-bahannya mudah didapat dan peralatannya juga sederhana. Fleksibilitas ini membuat usaha soto mudah untuk dimulai. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui peluang usaha yang ada di warung soto, serta daerah mana yang paling banyak membuka usaha warung soto, serta daerah mana yang paling sedikit membuka soto. Referensi yang saya berikan bisa menjadi acuan bagi Anda untuk membuka usaha kuliner soto. Namun, perlu diperhatikan lagi faktor yang ada. Jangan ragu untuk memulai bisnis ini, karena bisnis ini memiliki modal yang sedikit dan target pasar yang beragam. Dengan diferensi menu, penentuan harga yang tepat, dan strategi pemasaran yang sesuai, bisnis soto dapat menarik segmen pelanggan yang luas. Inovasi dalam variasi menu, kemasan, dan layanan juga akan membantu menciptakan keunikan yang membedakan bisnis soto Anda dari kompetitor. Fokus pada kualitas dan branding yang kuat dapat membangun reputasi dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Saya, Syaira Rama Yulima, melaporkan. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya.
괜찮아요. It's okay. I'm fine.